Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 5. Nah, kalian yang belum mengenal saya, nama saya adalah Ronaldo Agusta Juantara. Kalian bisa memanggil dengan Ustadz Aldo atau Ustadz Abdullah. Dan yang seperti telah kalian ketahui, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pelajaran kita hari ini adalah What grade are you? Nah, kalian bisa buka buku kalian di bab 1, pelajaran pertama atau lesson 1. Nah, tema dari pembelajaran kali ini adalah personal interest. Personal interest itu lebih seperti apa yang kalian sukai secara pribadi, seperti menyukai olahraga, kegiatan alam, dan sebagainya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah bahwa siswa nanti mampu untuk menggunakan dan merespon ungkapan sederhana dalam menanyakan tingkatan kelas. Oke, siap? Are you ready? Mari kita mulai pelajarannya. Pertama-tama kita masuk di activity 1 atau aktivitas 1. Nah, di sini kalian bisa lihat satu sentence atau satu kalimat. I like to play football, yang artinya adalah saya suka bermain sepak bola. Nah, di sini kalimat ini menunjukkan personal interest atau kesukaan pribadi, di mana di sini menunjukkan bahwa yang mengatakan ini suka bermain sepak bola. Nah, sekarang di aktivitas pertama ini langsung saja ada pertanyaan untuk kalian, yaitu what is your personal interest? Apa kesukaan pribadi kalian? Nah, ini adalah soal pertama. Nah, nanti di akhir baru dijawab ya, bersamaan dengan pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini kalian ditanyai tentang personal interest kalian. Tentu kalian punya personal interest yang berbeda-beda, tidak harus sama dengan yang lain, dan tidak harus kegiatan yang mainstream, kegiatan yang biasa-biasa saja. Kalian bisa mengungkapkan kegiatan apa saja yang kalian suka. Yang penting itu adalah kesukaan pribadi kalian. Oke? Gampang bukan? Nah, sebagai gambaran, di situ kalian bisa lihat examples of personal interest atau contoh-contoh dari ketertarikan pribadi. Kita mulai dari yang sebelah kiri. Di situ ada gambar orang memancing. Nah, di sini mungkin ada dari kalian yang suka memancing. Nah, bahasa Inggrisnya adalah fishing. Selanjutnya, itu adalah bersepeda ya maksudnya. Nah, siapa tahu di sini ada yang suka sepeda, maka bahasa Inggrisnya adalah cycling. Nah, selanjutnya berenang, bahasa Inggrisnya adalah swimming. Selanjutnya adventuring, kalau kalian suka berkelana, pramuka contohnya. Adventuring ini artinya adalah berkelana. Nah, selanjutnya di situ ada, siapa tahu dari kalian ada yang suka main komputer, memprogram. Nah, di situ personal interest kalian adalah programming. Oke, tidak harus sama dengan ini ya. Kalian pasti punya personal interest sendiri. Well, we are now entering the activity 2. Nah, look at the dialogue on the left. Nah, lihatlah dialog di sebelah kiri tersebut. Nah, di situ ada contoh percakapan. Silahkan diperhatikan apa yang mereka bicarakan. Di situ adalah percakapan antara Maylin dengan Teddy. Di situ diawali dari Maylin ya. Maylin berkata, "Hi, my name is Maylin." Hai, nama saya adalah Maylin. Kemudian Teddy menjawab, "Hello, my name is Teddy." Halo, nama saya adalah Teddy. Kemudian Maylin bertanya lagi, "What grade are you in?" Nah, kelas berapa kamu? Kemudian Teddy menjawab, "I am in third grade." Saya di kelas 3. Nah, kemudian Maylin menjawab lagi, "Are you?" "I'm in fifth grade." Apakah kamu di kelas 3? Nah, saya di kelas 5. Nah, dari percakapan tersebut, do they ask each other's grade? Apakah mereka menanyakan kelas atau tingkatan satu sama lain? Jawabannya iya, mereka menanyakan kelasnya. Nah, Teddy kelas 3, Maylin kelas berapa? Betul, Maylin kelas 5. Berarti di sana mereka saling menanyakan tingkatan ya. Betul. Pertanyaan selanjutnya, what kind of numbering use? Jenis angka apa yang mereka gunakan?
Nah, angka di sini yang mereka gunakan adalah third dan fifth. Ketiga dan kelima. Ada kata ke. Kalau 3 kan bahasa Inggrisnya 3. Nah, di sini pakai third. 5 bahasa Inggrisnya 5, di sini pakai fifth. Nah, jenis angka apa tersebut? Nah, di sini kita akan membahas di halaman selanjutnya. Let's go. Nah, jenis angka tadi adalah ordinal number atau bilangan bertingkat. Maksudnya, bilangan tersebut menunjukkan urutan tingkat. Misal kalau bilangan biasa kan 1, 2, 3, tidak menunjukkan tingkat. Tapi kalau yang menunjukkan tingkat itu misal pertama, kedua, ketiga. Kita bisa tahu, oh itu menunjukkan tingkat. Seperti itu ya. Nah, dan ternyata bilangan bertingkat ini beda penulisannya dengan bilangan biasa. Kalau 1 kan ditulis 1 biasanya, 2 2, 3 3. Nah, di sini ada aturannya tersendiri. Nah, 1 itu dibaca first atau ditulis dengan seperti itu, 1 kemudian ditambah ST. Nah, sekarang saya mau kalian mengulangi apa yang saya katakan ya. Siap? 1, 2, 3. First, pertama. First, pertama. Second, kedua. Second, kedua. Third, ketiga. Third, ketiga. Fourth, keempat. Fourth, keempat. Fifth, kelima. Fifth, kelima. Sixth, keenam. Sixth, keenam. Seven, ketujuh. Seven, ketujuh. Eight, kedelapan. Eight, kedelapan. Ninth, kesembilan. Ninth, kesembilan. Tenth, kesepuluh. Tenth, kesepuluh. Oke. Nah, kalian hafalkan ya. Jangan sampai tidak hafal. Di pertemuan selanjutnya akan saya tanyakan. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Jika Budi mempunyai seorang kakak, anak keberapakah dia? Nah, jawabannya ini nanti dikumpul bersamaan dengan soal yang pertama tadi. Jawaban dari soal pertama dikumpulnya via WA ya. Cukup dengan tulisan saja. Good luck. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.